Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Nurul Karimah dari 10 LPB 2. Saya ingin membuat video tugas 1 sejarah, yaitu 12 garis sejarah. Yang pertama, pada garis sejarah yang pertama ada pada abad ke-40 sebelum Masehi adalah abad pada milenium keempat sebelum Masehi dalam kalender Gregorian. Dalam periode ini, wilayah Mediterania Timur berada pada periode Halkolitik, yaitu periode pada zaman tembaga atau pada zaman transisi dari zaman batu ke zaman perunggu. Eropa Barat Laut berada pada zaman Neolitikum. Tiongkok didominasi oleh budaya yang Shao Neolitik. Benua Amerika berada dalam fase transisi Neolitik. Benua Amerika berada dalam fase transisi antara tahap Paleo-India ke tahap Mesoindia. Di garis sejarah yang kedua, ada pada abad ke-1 adalah abad pada milenium ke-1 dalam kalender Georgia. Dalam periode ini berbagai peristiwa penting terjadi, seperti berakhirnya perang Buddha kedua pada tahun 98 sebelum Masehi. Dan juga pada abad ke-1 kita juga melihat berakhirnya era Taichu yang dimulai pada 404 sebelum Masehi dan berakhir pada 101 sebelum Masehi. Pada garis sejarah yang ketiga ada pada abad 4 sampai 5 Masehi. Kita juga dapat melihat perkembangan teknologi seni, seperti diciptanya rekap Tiongkok sebelum tahun 322 sebelum Masehi dan penemuan Kama Sutra. Pada garis sejarah keempat ada abad ke-1 sampai abad 15 masa agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara berlangsung sekitar abad kedua Masehi hingga abad 16 Masehi. Dalam periode ini, agama Buddha pertama kali masuk ke Nusantara sekitar abad kedua Masehi. Seperti yang dibuktikan dengan penemuan patung Buddha dari perunggu di daerah Jember dan Sulawesi Barat. Pengenalan agama Buddha di Nusantara berasal dari laporan pengenalan Cina bernama Faxian pada awal abad ke-5 Masehi. Lanjut ada garis sejarah yang kelima. Pada masa agama Islam sekitar 7 sampai 560 Masehi, dalam sistem pengenalan Islam dimulai pada abad ke-7 Masehi ditunjukkan oleh zaman dinasti Tang. Catatan tersebut menerangkan 674 Masehi di pantai barat Sumatera telah mendapat perkampungan bernama Barus atau Fansur yang dihuni oleh orang-orang Arab yang memeluk Islam. Pada garis sejarah yang ke-6, sejarah Eropa abad ke-16 adalah bagian dari abad pertengahan yang berlangsung dari abad ke-5 hingga 15 Masehi. Pada periode ini, bangsa Eropa mulai mencari jalur perdagangan baru ke Asia dengan tujuan utama untuk mengakses rempah-rempah yang sangat berharga. Pada garis sejarah ke-7 ada pada masa Hindia Belanda pada abad ke-16, menandai awal dari era penjajahan bangsa Belanda di Nusantara yang berlangsung hingga pertengahan abad ke-20. Yang ke-8 ada pada masa 1942 sampai 1945, penduduk Jepang mulai menduduki Indonesia setelah Belanda menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942. Masa penduduk Jepang berakhir setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ke-9, pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan ini dilakukan
oleh Soekarno dan Mohatta yang kemudian menjadi presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia, dan naskah kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Garis sejarah yang ke-10 ada pada tahun 1945 sampai 1967. Masa periode lama ini di Indonesia berlangsung. Masa ini dipimpin oleh Presiden Soekarno yang menjabat sebagai kepala negara dan pemerintah. Pada tahun 1968 sampai 1998, periode Orde Baru di Indonesia ditandai dengan perkembangan ekonomi yang signifikan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Garis sejarah yang ke-12 ada pada tahun 1998 hingga sampai sekarang. Pada masa reformasi ini adalah gerakan yang terjadi di Indonesia sebagai respon terhadap krisis ekonomi dan politik yang melanda negara ini pada era Orde Baru atau pada zaman Soeharto. Dan krisisnya militer menjadi salah satu latar belakang terjadinya reformasi. Sekian dari saya, penjelasan tentang 12 garis sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.